Setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, agaknya serangan, sorotan, atau kritikan terhadap Presiden Jokowi tak akan mereda, apalagi berhenti, bahkan bisa jadi akan terus meningkat. Pengadilan rakyat yang sempat digaungkan alamatnya adalah khusus untuk Jokowi. Ada sekelompok orang yang betul-betul tak suka atau dendam dengan Presiden Jokowi dan keluarganya. Kalau ingin disederhanakan, kelompok ini adalah penentang revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan pada era Presiden Jokowi, ditambah memecat pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan yang spektakuler itu. Kalau unsur dari partai politik kita sudah sama-sama tahu, siapa lagi kalau bukan dari PDIP. Kendati di internal PDIP sendiri terlihat ada perbedaan pandangan terhadap sosok Jokowi itu sendiri. Kabarnya terus-menerus Jokowi disudutkan, tujuannya agar internal PDIP sendiri menjadi solid atau menjadi satu pandangan. Kelompok-kelompok ini sebetulnya adalah pendukung Jokowi dulunya dan pada saat yang bersamaan satu pandangan terhadap Prabowo sejak lama. Mereka ingin menghalang-halangi Prabowo dengan cara mendukung Jokowi. Otomatis Jokowi dulunya diuntungkan, tapi hanya karena mereka tak punya pilihan yang lain. Kalau Prabowo dilantik nanti, Prabowo adalah presiden dengan catatan masa lalu yang begitu panjang. Tak hanya sekedar catatan berupa prestasi gemilang, tapi juga catatan kontroversi dan fitnah yang begitu mengerikan dan tak pernah terbukti, tapi begitu dipercaya dan diyakini minimal secara politik, bukan secara hukum. Makanya saat Jokowi berbalik mendukung Prabowo atau memberi jalan yang lapang buat Prabowo, dan pada saat yang bersamaan Jokowi juga merampas mainan mereka, otomatis mereka marah dan dendam terhadap Jokowi. Jokowi dianggap berkhianat atau tak tahu cara berterima kasih. Tak disangka Jokowi juga akan begitu. Untungnya kelompok-kelompok ini tak terlihat juga menyerang Prabowo yang akan menjadi presiden nantinya. Mereka hanya fokus kepada Jokowi dan keluarganya. Mereka ingin memberi jalan kepada Prabowo, bahkan seolah-olah ingin mengingatkan Prabowo agar melepaskan Jokowi karena Jokowi adalah beban bagi Prabowo. Dan kalau bisa, tentu saja ada jugalah alokasi mainan buat mereka yang disediakan oleh Prabowo. Maklum, ini peralihan kekuasaan. Seperti kata jubir Prabowo, Dhanil Ahzar Simanjuntak, proposal kekuasaan tak hanya datang dari partai, baik yang kalah maupun yang menang, tapi juga dari ormas dan kelompok kepentingan lainnya. Kelompok ini ingin sekali kalau Prabowo lepas dari bayang-bayang Jokowi, seolah Prabowo akan dengan mudah didikte oleh Jokowi dan seolah Jokowi dianggap juga akan melakukan itu. Akan makin senang mereka kalau Prabowo tak lagi menghiraukan Jokowi percis apa yang dianggap dilakukan Jokowi terhadap mereka. Kalau mereka merasa dikhianati atau dilupakan Jokowi, mereka juga ingin Prabowo melakukan hal yang sama terhadap Jokowi. Ajaran yang kurang baik sebetulnya, terkesan skor jadi 1-1. Tapi tak sedikit pun Prabowo mau mengambil langkah seperti itu, meski terus didorong-dorong sejak awal. Prabowo dianggap punya agenda pribadi seperti Jokowi dianggap juga punya agenda pribadi dan seperti mereka juga yang sebetulnya juga pasti punya agenda pribadi sendiri. Masa transisi atau peralihan kekuasaan seperti ini agaknya lazim juga terjadi hal yang seperti ini, di mana kekuasaan lama akan segera berakhir, sementara kekuasaan baru belum benar-benar berkuasa. Kelompok-kelompok ini akan terus berusaha sebelum apa yang dilakukan Jokowi setelah tak berkuasa dan apa yang dilakukan Prabowo setelah benar-benar terlihat jelas di depan mata. Perubahannya baru terlihat di sini. Saya ingin mengulangi lagi komentar saya sebelumnya bahwa Jokowi tak akan mau memperlakukan Prabowo seperti dia dulu diperlakukan yang tak mengenakkan. Sebaliknya, Prabowo juga tak akan mau diperlakukan seperti dulu Jokowi diperlakukan yang dirasakannya pastilah juga tak mengenakkan. Tapi memang politik dinamis alias tak tetap begitu saja. Jokowi sendiri butuh tahunan atau hampir 2 periode
mengumpulkan tenaga untuk beralih ke formasi baru politiknya sendiri. Prabowo mungkin juga akan begitu. Sepanjang masing-masing mau menjaga batasannya, sepanjang itulah formasi baru yang terbentuk akan tetap bertahan. Sejarah nanti juga akan mencatatnya dengan sangat baik.